Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Rabu 15 April 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. PT Transportasi Jakarta memberlakukan modifikasi rute layanan 6D Stasiun Tebet Bundaran Senayan mulai Sabtu 11 April 2026. Penyesuaian rute ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas pelanggan di kawasan padat aktivitas seperti Tebet, Kuningan, Sudirman, hingga Senayan. Modifikasi menjadi bagian dari upaya efisiensi waktu tempuh serta pemerataan akses transportasi publik bagi masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang pembangunan keluarga yang telah rampung dibahas di tingkat Bapemperda DPRD Jakarta tidak lagi memuat ketentuan sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak. Penghapusan sanksi tersebut sejalan dengan pendekatan yang diusung dalam Raperda Pembangunan Keluarga, yakni promotif dan preventif, upaya pencegahan berbagai persoalan keluarga tanpa mengutamakan penjatuhan sanksi administratif. Sebanyak 348 pelajar di tingkat SD hingga SMA mengikuti Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Kota Jakarta Utara tahun 2026 di Sarana Olahraga Sunter, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan program rutin sebagai wadah pembinaan atlet sejak usia pelajar agar mampu berprestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui kegiatan ini, atlet-atlet pelajar yang memiliki potensi di bidang olahraga tradisional akan dibina agar dapat mengharumkan nama Jakarta Utara. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, kota tercinta kita nih, telah menyandang status kota paling aman nomor 2 di Asia Tenggara. Ingat ya, Jakarta nyaris sejajar dengan Singapura. Bahkan untuk memastikan rasa aman bagi warganya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada ruang bagi tindak premanisme, apalagi pungutan liar. Dan bagi mereka yang coba-coba jadi preman, apalagi sampai bikin keributan, akan langsung ditangkap aparat kepolisian dan diproses secara hukum. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi premanisme yang terjadi di kawasan Tanah Abang. Aksi pemalakan yang menyasar sopir bajai dan pedagang bakso tersebut memicu keresahan publik terkait keamanan di kawasan sekitar. Pramono memastikan bahwa para pelaku pemalakan yang terekam dalam video viral tersebut saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kan sudah ditangkap semua dan pemerintah DKI Jakarta memberikan support dukungan sepenuhnya untuk hal yang seperti ini nggak boleh terjadi lagi. Jadi saya sebagai Gubernur Jakarta termasuk memberikan support untuk mengambil tindakan tegas premanisme kepada siapapun di Jakarta ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya dan memastikan Jakarta harus menjadi kota yang aman bagi masyarakat. Seperti diketahui, viral di media sosial adanya aksi pemalakan terhadap supir bajai dan pedagang bakso di kawasan Tanah Abang. Mereka dimintai uang setoran dan iuran oleh preman tersebut disertai aksi perusakan barang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta, ikan sapu-sapu ternyata nggak selucu namanya ya. Saat ini ikan yang dikenal sebagai hewan yang bisa bantu bersihin kolam ini jadi buruan nomor 1 di Jakarta. Bahkan bukan hanya ledakan populasinya yang bisa mengancam ekosistem perairan Jakarta, tapi ikan sapu-sapu ini juga bisa merusak tanggul loh. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat khusus dan meminta seluruh wali kota di 5 wilayah untuk memburu ikan sapu-sapu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan
komitmen pemerintah Provinsi DKI dalam menangani ledakan populasi ikan sapu-sapu yang mengancam ekosistem perairan. Pramono akan menggelar rapat khusus untuk menindaklanjuti penanganan serius ikan sapu-sapu di seluruh Jakarta. Dan dalam waktu dekat ini, pemerintah DKI Jakarta akan mengadakan rapat khusus mengenai ikan sapu-sapu, karena saya akan minta seluruh wali kota, kalau di Pulau Seribu enggak lah, semua wali kota untuk menangani ini, karena memang dampaknya sudah terasa. Sehingga dengan demikian, penanganan untuk ikan sapu-sapu ini kami akan tangani secara serius, karena Jakarta mudah-mudahan bisa jadi role model untuk itu. Meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di Jakarta telah memberikan dampak negatif baik terhadap ekosistem lokal dan infrastruktur. Selain menjadi predator bagi ikan-ikan lokal, juga mendominasi sumber makanan. Perilaku ikan sapu-sapu yang membuat sarang dan melubangi tanah ternyata berdampak pada kerusakan tanggul-tanggul sungai di Jakarta. Pramono berharap penanganan ikan sapu-sapu yang telah dilakukan di Jakarta Pusat bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya dalam mengendalikan spesies ini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, terutama yang biasa beraktivitas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, siap-siap cari jalan alternatif lain ya. Pada tanggal 10 April hingga 30 Mei 2026, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas. Karena adanya pekerjaan pembangunan ruang multifungsi Stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat. Bagaimana rekayasa lalu lintasnya? Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.